Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata netizen. Oke sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan informasi yang sangat ditunggu-tunggu bagi para pemilik mobil EV ataupun yang ingin memilikinya. Dan ini adalah tentang mobil yang sedang sangat gencar viral, yaitu VinFast Vietnam. VinFast Vietnam ini sudah berhasil menjadi mode taksi di Indonesia ya, bermula di Jakarta, dan sudah mulai pada beli ya, warga Indonesia itu udah kayak kepincut dengan VinFast ini ya. Dan setelah mereka beli, karena ini masih baru, kita kalau nunggu-nunggu mereka punya testimoni apa sih terhadap mobil VinFast elektrik ini, kita masih susah untuk mengatakan. Tapi ternyata ini baru sebulan sudah ada testimoni ya. Testimoninya itu nanti berimbang ya, karena ada sisi puasnya tapi ada sisi jengkelnya, sisi kecewanya. Nah, kita simak apa saja sisi memuaskan dan sisi yang membuat mereka jengkel ya. Oke, kita simak informasinya. Oke, saya sampaikan sisi kepuasannya dulu ya. Yang pertama, fitur-fiturnya bagus. Kemudian dari suspensinya nyaman ya, kabin-kabinnya di dalamnya juga senyap, nyaman. Kemudian fitur keselamatannya, airbagnya itu bagus, ada 8 sisi, jadi ini memberikan sisi safety yang lebih bagus jika terjadi benturan ya. Walaupun ini sesuatu yang paling tidak diharapkan, tapi ini difikirkan dengan sangat baik. Kemudian pada Windows, pada power Windowsnya itu seperti power window yang ada di mall, ada di rumah sakit itu ya. Jadi saat dia di on kan, kemudian ditahan dengan tangan, maka dia tidak memaksa untuk mendorong, menjepit ya, tapi dia akan berhenti ya. Ini keren ya, karena kalau Windows, power Windows biasa itu ya udah dinyalakan, dorong terus bisa kejepit ya, tapi ini sudah difikirkan dengan baik. Kemudian pada bagian pemutar perpindahan gigi itu juga difikirkan dengan baik, karena dia untuk pindah dari drive parking ke drive itu tidak langsung satu kali geser, tapi ada jeda 2 kali geser, ceklik ceklik baru drive. Nah, itu keren ya, karena orang bisa menjadi lebih aware, bisa sadar bahwa oh aku tidak salah pencet nih, karena kalau cuma geser satu aja, tahu-tahu diinjek gas mundur, tahu-tahu diinjek gas maju. Nah, itu juga cukup membahayakan kalau pas posisi parkir di belakang ada mobil mepet, kita kita terpleset di situ, tahu-tahu diinjek mundur, nabrak, wah itu masalah ya, itu jadi masalah. Tapi ini dipikirkan dengan baik, walaupun sangat sederhana ya, cuman selisih 1 klik saja, tapi itu memberikan efek yang luar biasa ya. Itu dari segi kelebihan yang dirasakan. Oke, sekarang kita lihat yang kita tunggu-tunggu, apa yang menjadi keluhan pada mobil ini yang baru dipakai selama 1 bulan saja. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya sangat mengganggu sekali ya di VinFast ini. Kayaknya juga lagi-lagi masalah software ya. Misalnya contoh ini ya, saya tuh punya pengalaman sering ini kan untuk udara di dalam ini sering kali ini tiba-tiba ketika dibawa jalan ininya mati. Jadi ada udara masuk dari luar, terus balik lagi udara hanya di dalam. Saya nggak tahu kenapa ya, ini masukan buat VinFast ya. Ini mengganggu sekali, sangat mengganggu sekali. Saya nanti akan bawa ke dealer untuk dicek kenapa. Terus juga yang mengganggu adalah seringkali ada fake warning. Kenapa saya sebut fake warning? Di indikator ini ya, si bagian ini suka ada tiba-tiba muncul, misalnya saya pernah punya kejadian tiba-tiba muncul sensor, saya udah cerita ya, sensor ban depan tidak terdeteksi. Padahal sensor ban depan nggak kenapa-napa. Lalu sensor belakang misalnya untuk sensor nabrak dan sebagainya itu juga tidak terdeteksi. Tapi tiba-tiba habis itu hilang. Jadi di awal market tiba-tiba ada sensor. Nah, kemarin baru kejadian kemarin ketika nyalain mobil
ada peringatan voltase kurang dari 12 untuk aki. Ada peringatan gitu ya. Terus saya matiin, saya nyari lagi, udah nggak ada lagi tuh peringatan. Dan mobil baik-baik aja, jalan dengan sempurna gitu. Saya nggak ngerti, mungkin ini masukan buat VinFast ya. Ini cukup mengganggu ya, membuat konsumen itu merasa khawatir gitu. Ini ada apa gitu kan. Nah itu. Terus hal lain yang menurut saya juga agak mengganggu adalah terkait dengan suka ada kayak, saya nggak tahu ya, mungkin itu suara bagian dari baterainya ya, agak mendengung gitu, bung gitu ya. Mungkin itu mendinginkan baterai ya, proses mendinginkan baterai. Tapi itu seringkali terjadi di ketika misalnya agak macet, diam gitu ya. Mungkin dia butuh mendinginkan. Nah itu agak kedengar sih suaranya, tapi it's okay lah, masih acceptable. Yang nggak oke itu ini nih. Ini sangat mengganggu sekali. Ini kenapa suka tiba-tiba berubah sendiri? 1 bulan pemakaian sudah ada kendala, tapi kendala itu masih di area sensorik ya, sensor. Jadi kalau sensor ini bisa jadi softwarenya yang error, karena kayak komputer lah ya, komputer itu kadang nggak ngapa-ngapain ya, salah saat startnya agak kurang sempurna, itu jadi banyak yang error, crash gitu ya. Kemudian dia restart, dihidupkan ulang, sudah normal lagi ya. Kadang tahu-tahu blue screen, kemudian dia restart, normal lagi ya. Itu kalau di area software kadang bisa seperti itu. Nah tapi kalau di area hardware-nya, di sensornya sendiri, misalkan sensor tadi di ban depan, sensor suhu atau apa, itu hardware bagian alat sensornya yang bermasalah ya, itu harus diganti ya. Tapi kalau di area software itu biasanya bisa, kalau sudah model zaman sekarang tinggal dicolok kemudian reset ulang, maka dia akan baik-baik saja ya. Itu kelebihan kendaraan zaman now ya. Jadi kalau kerusakan kok di area software itu tinggal dicolok, tuncep, pencet, install ulang atau restart, reset, udah jadi oke lagi. Kelebihannya di situ, cuman butuh untuk alat risetnya yang mahal, sehingga bengkel-bengkel pinggir jalan, bengkel-bengkel kampung itu nggak bisa nangani karena nggak punya alatnya mahal. Walaupun orang yang tadinya kerja di dealer resmi yang biasanya pegang alat itu, begitu dia udah keluar buka bengkel di rumah ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa memperbaiki. Walaupun ngerti, walaupun dia tahu betul cara memperbaikinya, tapi nggak punya alatnya ya tetap aja nggak bisa memperbaiki. Itu kelebihan kekurangan dari mobil yang sudah kekinian ya. Oke sahabat semuanya, semoga informasi tadi bermanfaat, menambah wawasan kita semua di bidang otomotif khususnya. Jangan lupa ikuti terus Mata Netizen, like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.